Terkait bisnis ini yang abang geluti di media sosial yang kami tengok tuh bang ya, khususnya di TikTok itu kan selalu seliweran abang lagi apa ya, buat postingan tuh kan, Ya. buat postingan ya jual beli mobil. Iya. Itu awal mulanya tertarik dari mana nih bang? Kan kalau kita bicara tentang eh, dunia profesionalitas kan dokter hewan lebih menjanjikan, kan? Kenapa abang lebih memilih bisnis jual beli mobil? Terus bang, seperti tadi bang, orang berasumsi satu unit ini wah sampai 10 Ya. juta bang, tapi orang nggak tahu apa kerugian yang saya alami, apa risiko yang saya hadapi dalam dunia bisnis jual beli mobil bekas ini bang. Saya alhamdulillah bang, kenapa saya katakan alhamdulillah, saya pernah rugi 46 juta dalam satu hari bang. Dalam satu Saya nggak hari. bohong ya, 46 juta dalam satu hari bang. Sebenarnya gini bang, kalau kita udah senang dengan suatu bisnis yang kita geluti itu bang, kita udah merasa nyaman, sejiwa dengan itu, pasti tentunya kita nggak ada rasa berat untuk melaksanakan itu ya bang. Tapi kalau kita nggak sejiwa, nggak sejalan, nggak sehati dengan bisnis yang kita geluti, pasti ada rasa ogah-ogahan bang. Betul. Nah, saya dari awal karena memang saya rintis sendiri bang, dari awal saya rintis sendiri hingga usaha ini ya, dan alhamdulillah bisa maju, bisa berkembang ya bang ya. Itu saya sendiri bang. Saya di ralin pertama mobil ini banyak yang nanya kan, bang ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Saya jawab, ini buka kalau misalnya ada orang bang, ada orang pak, ini nggak buka pensiunan enggak bang. Tapi kalau abang datang jam 2 malam, jam 3 malam, saya layani. Kenapa kami bisa ngundang abang ini kan karena salah satu dari grup kami, kawan kami juga kan, satu ruang asumsi ini pernah cerita kan beli mobil dengan abang gitu ya, makanya siapa nih menarik nih kira-kira nih apa cerita ya, makanya kami ngundang. Sebenarnya itu awalnya tuh kenapa kami ngundang abang hari ini. Oh iya. Siapa nama teman abang bang? Bang Elas. Oh iya, Salah satu founder lah. Oh iya, Founder ruang asumsi kan. Iya, memang tuh. Teringat saya Bang Elas yang pekerjaannya itu kalau nggak salah pengacara ya? Ya, pengacara, betul. Iya. Banyak kan hari ini yang apa ya, banyak framing lah kan gitu kan. Tapi kayaknya keren lah nih kalau kita angkat nih kan kisah-kisah Bang Anggi gitu kan. Apalagi cerita Elas tuh, dia dokter banget tuh bang. makin gitu apa kan? Kok bisa gitu kan? Dokter hewan ya kan? Kaitan dengan karyawan kok pedagang mobil. Iya. Oke, kalau saya bilang ruang asumsi, jawabannya lebih dari sekedar asumsi. Sama saya Husni Mubarok. Dan saya Niko Hakim. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan mewarnai cerita inspiratif kita pada podcast kali ini, yaitu Bang Anggi, seorang dokter hewan yang sekaligus juga menggeluti di bidang bisnis. Beberapa kali kita lihat di ruang media sosial selalu Bang Anggi muncul nih, sehingga menarik untuk kita undang ke ruang podcast asumsi hari ini untuk dibagikan cerita-cerita inspirasinya mengenai bisnis yang beliau geluti gitu bang. Jadi itu kenapa kami mengundang abang hari ini. Iya. Nah, jadi bolehlah mungkin bang sedikit kita berbincang-bincang mengenai bisnis yang abang geluti, kemudian bagaimana sih dari dokter hewan kemudian menggeluti bidang bisnis jual beli mobil. Iya. Ya kan? Ya kan agak menarik nih kisahnya, Men. Iya. Kita mulai dari latar belakang dulu kan. Ya. Bang Anggi aslinya mana bang? Saya kebetulan lahir dan besar di kota Banda Aceh bang. Banda Aceh. Jadi 2014 saya pindah tugas ke Provinsi Jambi, Kota Jambi bang. Alhamdulillah sekarang memasuki tahun ke-11 insya Allah, bulan Oktober besok ya bertahun. Jadi KTP pun alhamdulillah sudah KTP Jambi, dan insya Allah saya sudah memantapkan hati dan pikiran untuk selamanya menetap di Jambi seterusnya. Iya. Yang tinggal di Jambi bang. Betul bang. Terus terang kultur budayanya kurang lebih mirip dengan Aceh. Jadi itu sangat membuat saya nyaman untuk terus bekerja, berkarir, dan berkehidupan di Kota Jambi. Ya, betul. Terkait bisnis ini yang abang geluti di
media sosial yang kami tengok tuh bang ya, khususnya di TikTok itu kan selalu seliweran abang lagi apa ya buat postingan tuh kan, Postingan, ya. buat postingan ya jual beli mobil. Iya, iya. Itu awal mulanya tertarik dari mana nih bang? Kan kalau kita bicara tentang eh, dunia profesionalitas kan dokter hewan lebih menjanjikan. Ya. Kenapa abang lebih memilih bisnis jual beli mobil? Iya. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bang Husni, Bang Niko sudah mengundang saya untuk hadir pada podcast Ruang Asumsi. Jadi benarnya kalau dibilang sukses, mohon maaf, banyak yang lebih sukses jauh di atas saya. Para pedagang ataupun showroom mobil bekas yang berada di Kota Jambi. Nah, saya juga ini tidak tahu apa kriterianya sehingga saya bisa diundang di sini. Karena juga seperti yang dari Bang Husni sampaikan, Bang Husni sama Bang Niko sebelumnya sering lihat VT kita kan, saya khususnya di TikTok. Nah, jadi berbicara lagi seperti pertanyaan Bang Husni barusan, apa yang yang membuat saya tertarik hingga menggeluti bisnis jual beli mobil bekas ini. Sedangkan basic saya, dasar ilmu saya di dunia kedokteran hewan. Tentunya itu kalau ditarik benang merah tidak ada kaitannya sama sekali ya kan. Dunia kesehatan hewan di dunia perdagangan. Itu kan. Perdagangannya pun dalam perdagangan jual beli mobil bekas ya kan. Jadi di situ ada dunia ekonomi, ada dunia otomotifnya ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi kalau saya memang dari dulunya itu senang berdagang bang. Jadi cerita flashback tahun sebelumnya sebelum saya hijrah pindah ke Jambi dan memutuskan untuk hidup di Jambi hingga sekarang. Ketika saya kuliah waktu di Banda Aceh itu saya udah mulai coba-coba berdagang buka usaha bang. Jadi waktu di Banda Aceh dulu saya buka usaha cucian mobil bang. Cucian mobil dan motor. Berarti sempat buka cucian mobil berarti. Betul. Jadi, tahun berapa itu bang? Itu kisaran tahun 2008 bang. Di daerah Jambi juga? Bukan, di Kota Banda Aceh bang. Oh dulu sebelum ke Jambi ya? Sebelum ke Jambi. Jadi pada saat kuliah di Banda Aceh dulu saya sempat merintis usaha itu cucian mobil bang. Terus saya buka depot air isi ulang bang. Pernah juga? Pernah bang. Di sebelah dosmir ataupun cucian mobil saya pernah sempat buka. Terus saya kecil-kecilan buka di depot air isi ulang tuh etalase kecil jual beli HP bekas bang. Oh pernah juga? Pernah. Jadi itu saya coba-coba bang, ya. Basicnya pengusaha sudah bang. Ya kalau dibilang pengusaha ya coba-coba lah. Jadi ketagihan bang. Nah jadi setelah itu saya coba lagi bang di dunia kuliner bang. Tapi saya waktu itu di dunia kulinernya hanya sebatas gerobak bang. Oh gerobak. Kalau di Aceh itu ya kayak di Jambi kan ada orang jual roti bakar, jual fried chicken, jual burger di dalam satu etalase gerobak. Nah itu saya coba usaha itu bang. Jadi saya waktu itu numpang di depan warung kopi orang ataupun kedai kopi orang, saya taruh etalase, taruh karyawan. Nah buka dari sore sampai tengah malam bang. Dan alhamdulillah itu saya lihat perhitungan keuntungannya lumayan bang untuk satu sebagai mahasiswa saat itu ya bisa lah untuk lepas jajan bang. Berarti bisnis itu sudah digeluti ketika mahasiswa. Betul bang. Jadi saat saya masih mahasiswa saya merintis usaha itu bang. Bahkan yang tadinya saya buka satu gerobak roti bakar dan fried chicken serta burger itu sampai 5 outlet saya bang. Nah 5. Saya teringat dulu namanya itu masih dulu kan hits tuh bang. Kata-kata master, ya kan? Jadi saya tuh berasumsi waktu itu kan banyak semua acara di salah satu TV nasional judulnya master ini, bahkan ada suatu pesulap pun master limbat. Saya masukkan kata-kata master itu. Jadi saya punya dulu kalau di Aceh kan di kita di Jambi namanya tempat cucian mobil ya. Kalau di Aceh sana kan dosmir. Jadi saya buka master buyur dosmir. Oh iya. Terus saya buat habis itu master RO itu kan air isi ulang. Master sel, master poisel, master burger ya kan. Sekarang di Jambi master juga enggak? Sekarang enggak tuh. Kata-kata master tuh sepertinya udah kurang menarik ya. Kata master tuh juga. Ini Bang Husni ini master juga. Master beda. Iya bang. Jadi dari situ saya belajar
Bagaimana caranya kita mengelola keuangan kita berdagang, manajemen karyawan, terus juga bahan baku segala macam. Nah, cuman pada saat itu Bang, karena saya terlalu lalai dengan usaha yang saya geluti, saya lama tamat kuliahnya Bang. Berapa tahun? Jadi saya kebetulan tamatnya itu 8 tahun Bang. 8 tahun. 8 tahun. Kita men. 8 tahun. Jadi Bang, pada saat itu bahkan adik waiting saya sudah jadi asisten dosen Bang. Ya, Waktu itu iya, saking baru asisten dosen Iya. men. karena Kami. terlenanya waktu Iya. saya untuk berwirausaha, jadi terlambatlah saya menyelesaikan studi saya Bang. Jadi singkat cerita, balik lagi ke pertanyaan tadi Bang Usni, bagaimana tertarik untuk bisnis jual beli mobil. Jadi berdasarkan pengalaman ataupun yang pernah saya lakoni sebelum saya tamat kuliah. Nah, setelah saya tamat kuliah, saya diterima di salah satu perusahaan obat-obatan hewan terbesar di Indonesia Bang. Oh. Nah, setelah itu saya diberikan penempatan kepercayaan untuk bertugas di Provinsi Jambi Bang, tepatnya di Kota Jambi. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2014 bulan 10 Bang, kalau nggak salah tanggal 21 atau 23 Oktober gitu Bang. Udah hampir 6 tahun, 7 tahun ada. Masuk tahun ke-11 berarti Bang. Ke-11 ya? Iya, masuk tahun ke-11 berarti Bang. Jadi saya waktu itu teringat hanya bermodalkan koper saya Bang. Saya tidak di Jambi ini tidak ada siapa-siapa Bang. Tidak ada sanak saudara, famili. Saya sendiri di sini Bang. Nah, saya waktu itu bawa koper. Teringat pertama kali saya sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau memang rezeki saya di sini, mudahkanlah segala urusan saya di sini. Mantapkanlah hati saya di sini untuk hidup di Provinsi Jambi, ya kan? Seperti itu Bang. Jadi saya bekerja berapa tahun di perusahaan hingga sekarang. Terus saya teringat kan, jadi kalau saya berpikir nih gini Bang, saya prinsip hidup saya nih, kita tidak cukup dengan hanya satu kerjaan Bang. Mungkin ada orang cukup dengan melakoni satu pekerjaan Bang. Tapi bagi saya, ya kita ini kan kalau memang ada waktu luang, kasihan kalau tidak dimanfaatkan. Jadi setelah saya berkeluarga, berumah tangga Bang, saya memikirkan kira-kira bisnis apa nih yang bisa saya jalankan ke depan untuk mengisi waktu luang saya ketika hari libur. Nah, jadi saya memilih bisnis itu yang minim resikonya Bang. Iya. Nah, kalau saya balik lagi ke dunia kuliner seperti dulu buka gerobaan Bang, saya rasa itu agak berisiko Bang. Agak berisiko ya. Aku juga banyak terbuang Bang. Iya. Saya pikir Mana tahu abang nak jual beli gorengan. Iya Bang, jadi saya coba-coba tuh sama istri, saya pikir apa ya diskusi kira-kira ya. Oh, kalau di kuliner kayaknya kita banyak memakan waktu ya kan. Habis itu saya ada juga lihat beberapa jenis usaha lain, sepertinya itu juga banyak menyita waktu dan risikonya terlalu tinggi. Nah, jadi dari sekian banyak jenis usaha yang sebelumnya saya pelajari, saya lebih tertarik dan memutuskan akhirnya ke jual beli mobil bekas Bang. Oh gitu ya. Iya, jual beli mobil bekas. Berarti cerita abang nih, kalau kami simpulin tuh, sebagai seorang generasi muda nih kan, itu sangat menginspiratif Bang. Ada Ben? Apalagi dari awal berkarir memang ada basic dari mahasiswa, jual HP di konter gitu kan, sampai cucian mobil dan segala macam kan. Berarti memang jiwa-jiwa bisnisnya itu sudah tumbuh kan dari mahasiswa. Itu pula keren ya, Sama sekarang ini kan itu agak langka itu Bang. Iya, langka. Ada mahasiswa yang kayak gitu kan. Tapi jarang. Jadi sebenarnya Bang, kalau menurut saya pribadi Bang, setiap orang tuh pasti punya keinginan Bang untuk melakukan usaha. Cuman dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan dan khawatir berlebihan. Nah, itu kan kadang-kadang. Sebelum memulai itu kadang berpikir, Pak ini kira-kira bagus usahanya bakalan jalan enggak ya? Modal baliknya cepat. Kebayang mikir banget. Gimana ya? Iya. Nah, pada saat kita terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kekhawatiran, orang sudah menjalankan. Iya. Nah, ketika kita memulai, sudah banyak saingannya. Kalau menurut saya seperti itu, Bang. Jadi, kita juga harus berpikir secara cepat, kalau menurut saya, Bang. Kalau memang kita ada niatan ataupun keinginan untuk melakukan suatu usaha, kita pelajarin dan kita mantapkan hati kita untuk memulai Bang. Karena kalau kita hanya keinginan ujung-ujungnya tidak jadi. Iya. Kebanyakan mikir ya kan. Kebanyakan untung ruginya kadang-kadang. Memang risiko dalam berusaha itu pasti ada Bang. Pasti ada untung, pasti ada rugi. Itu bagian dari konsekuensi lah. Iya, bagian dari konsekuensi kita dalam memulai dunia bisnis. Kita jangan takut rugi. Kalau saya Bang, balik lagi Bang, jual beli mobil ini tidak selamanya untung Bang. Yang orang pikirkan kan, wah 1 unit mobil untungnya bisa sampai 10 juta, 20 juta.
Ya memang ada bang beberapa unit yang kita dapat untungnya mungkin bisa segitu. Besar ya. Tapi kan teman-teman juga nggak tahu nih kalau kita mengalami kerugian bang. Nah jadi balik lagi pertanyaan abang yang belum selesai saya jawab tadi. Jadi saya memulai usaha ini 23 Januari 2020 bang. Justru 2020 bang pada saat COVID mulai melanda Udah masuk hampir Indonesia 5 bang. tahun berarti. Ya sudah hampir 5 tahun berjalan bang, betul bang. Jadi waktu itu saya memutuskan kita sama istri cobalah kita jual beli mobil. Dulu modal kami juga masih terbatas bang. Kami hanya mampu beli satu mobil waktu itu bang. Nah jadi satu mobil itu saya pegang, saya rawat. Alhamdulillah 4 hari laku bang. 4 hari laku bang. Nah saya nengok keuntungan ataupun profitnya lumayan bang. Saya pikir lumayan nih bang. Iya ya. Iya, 4 hari ini saya Menarik pikir, nih barang iya, kan. kayak gaji kita sebulan saya pikir kan. Nah jadi dari satu saya coba bang, saya beli lagi satu, habis itu ada tambahan keuntungan yang saya dapat dari tabungan juga saya keluarkan untuk modal jadi 2 unit bang. Nah, teruslah berkembang bang hingga sekarang. Alhamdulillah kita saya mampu megang hingga belasan unit bang. Nah jadi itulah bang kurang lebih awal mulanya saya merintis usaha jual beli mobil bekas ini bang di 23 Januari 2020. Dulu hanya bermodalkan 1 unit bang. Kalau sekarang alhamdulillah ya saya stok kita udah bisa sampai belasan unit bang. Nah Makin banyak berarti bang. iya alhamdulillah bang. Berarti untung terus nih kan. Balik lagi yang dikatakan sama Bang Musni nih, kalau dibilang untung terus bang, seperti tadi bang, orang berasumsi 1 unit ini wah sampai 10 juta bang, tapi orang nggak tahu apa kerugian yang saya alami, apa risiko yang saya hadapi dalam dunia bisnis jual beli mobil bekas ini bang. Saya alhamdulillah bang, kenapa saya katakan alhamdulillah, saya pernah rugi 46 juta dalam 1 hari bang. Dalam 1 Saya nggak hari. bohong ya, 46 juta dalam 1 hari bang. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Nah jadi risiko ini kan kadang kita dalam jual beli mobil bekas ini pada saat kita cek itu mata kita kadang kurang jeli. Nah kita salah untuk modalnya kira-kira berapa ini kita beli mobil ini. Ternyata harga jualnya nanti di bawah itu bang. Nah jadi waktu itu saya ada pernah beli 2 unit mobil sekaligus bang. Nah habis itu pada saat saya beli harga waktu itu di pasaran sekian misalkan. Nah saya belilah sekian dengan perkiraan hitungan margin atau keuntungan nanti saya bisa dapat sekian. Nah, ternyata waktu di awal tahun pada saat itu harga mobil tersebut terjadi penurunan harga bang. Penurunan harga bang, mobil tersebut jauh harganya bang. Jauh ya. Jadi untuk menghindari kerugian yang terlalu lama bang, jadi saya putuskan jual rugi lah. Jadi saya jual 2 unit itu rugi dalam 1 hari 46 juta bang. Nah, mungkin kalau bagi sebagian orang pasti pusing nih bang, sakit kepala nih bang kan. Mikir wah ini 46 juta. Kalau saya bang beranggapan gini bang, karena dalam dunia bisnis saya pikir tabungan kita itu kan bisa berganda, bisa berlipat dari keuntungan yang kita dapatkan bang. Nah jadi kalau rugi 46 juta itu saya anggap itu sebagai pembelajaran bang. Pembelajaran. Nah itulah ngomong kasar dalam tanda kutip kebodohan saya. Nah kebodohan saya dalam menentukan harga waktu itu, harga beli, harga modal. Saya tidak tahu ke depan pasti akan Profit jatuh. atau enggak nih, Profit ya. atau enggak. Nah jadi berdasarkan pengalaman seperti itu terjadi kegagalan, kerugian 46 juta. Saya belajar lagi bang, dari situ saya belajar bang. Karena dalam dunia bisnis ini bang, kita harus upgrade ilmu terus bang. Ilmu itu kalau dalam dunia bisnis bukan per minggu, per bulan atau per tahun, harus diperbarui setiap hari, setiap detik bang. Iya. Jadi setiap detik itu kan dia berubah tuh bang. Apalagi seperti dunia jual beli mobil bekas kan, kita harus tahu juga pasaran kita berapa untuk menjual unit ini. Modal kita berarti harus ngambilnya segini. Jangan sampai kita beli itu jauh di atas harga pasaran. Tentunya nanti kita juga susah untuk mendapatkan keuntungan bang. Nah seperti itu bang, kurang lebih bang. Awal saya merintis usaha jual beli mobil bekas ini bang. Lalu ada hikmah balik setiap kerugian ya kan. Walaupun sebenarnya bang, itu juga kotrek bang. Kalau dulu nggak musik juga bang. Tapi tidak sampai gilo kan bang. Jangan sampai bang. Hitung kalkulasi bang, saya nggak bohong. Iya. Kerugian saya itu kalau dihitung-hitung ya, yang pernah ada di catatan saya, itu ratusan juta bang. Ratusan juta bang. Tapi alhamdulillah kata rubah itu semua kan tertutupi lagi bang. Balik lagi dari keuntungan yang selanjutnya kita peroleh bang. Nah jadi saya meniatkan usaha ini bang tidak untuk semata-mata mencari keuntungan untuk diri saya pribadi bang. Saya meniatkan membuka usaha ini untuk menghidupi istri dan anak-anak saya bang. Terus juga sebagian yang dari kita dapatkan itu tentunya ada
hak saudara-saudara kita di dalam Betul, Bang, kita betul, Bang. salurkan, Bang. Jadi dengan niat seperti itu mungkin kita akan termotivasi, akan berambisi, bekerja keras untuk memperoleh keuntungan supaya juga nantinya hasil yang kita dapatkan dapat berguna untuk keluarga dan saudara-saudara kita yang membutuhkan, Bang. Iya, Gitu, iya. Bang. Tapi sampai hari ini masih bisnisnya jalan, Bang ya? Alhamdulillah masih terus berjalan, Bang. Sudah punya CV belum, Bang? CV izin usaha sudah, Bang. Sudah, Kalau ya kebetulan untuk showroom Apa nama izin usaha. nama showroomnya, Bang? Nama showroom saya alhamdulillah Aralin Pratama Mobilindo, Bang. Berarti dari jual beli satu mobil, kemudian nambah lagi, akhirnya buka showroom dewe, Bang ya? Ya, Ya. jadi kalau dibilang showroom, ya alhamdulillah bentuknya showroom, Bang. Cuman kan kalau ditanya lokasi dan posisinya, terus terang kami agak ke pinggir, Bang. Kami Oh, masih gitu. di dalam lingkungan perumahan. Dan sedangkan showroom-showroom teman-teman kita lain kan tempatnya itu udah di tengah kota, Bang. Seperti di kota Jambi kan itu terfokuskan lokasinya di daerah Lebak Bandung, Simpang Kawan dan Iya. sebagainya, Bang. Betul, di pinggir jalan besar, Bang. Nah, jadi kami karena masih di rumah dan ingin tidak jauh dari keluarga, jadi saya bukalah di dekat rumah, Bang, showroom kami. Karena kebetulan saya dan istri punya anak kembar, Bang. Kami kami punya anak kembar sepasang. Jadi kami tidak ingin kehilangan momen untuk membesarkan mereka, Bang. Jadi saya berasumsi lagi nih, Bang. Saya berasumsi lagi, Bang. Memang ini nih ruang asumsi, Bang. Ini memang asumsi. Jadi memang dalam dunia bisnis itu banyak asumsi-asumsi yang bisa kita gali, kan. Jadi saya berasumsi apabila saya buka di tengah kota di luar, otomatis waktu saya tersita, Bang, gitu, Bang. Jadi saya pasti nanti akan ketinggalan melihat tumbuh kembang anak saya, Bang. Nah, itu saya nggak mau, Bang. Jadi saya bukalah di dekat rumah supaya juga kalau ada yang ingin melihat mobil itu bisa langsung ke tempat rumah aja, kan, di gudang. Iya. Sekarang stok berapa, Bang? Mobil? Kalau sekarang per hari ini kita stok 11 mobil, Bang. Tidak terganggu, Bang, tertangguh. Nah, Iya kan? itu betul, Bang, itu Iya. itu merupakan salah satu cerita dasar. Tantangannya lah, ya. Iya, kenapa saya sampai bisa membuka showroom, buka gudang mobil di dekat rumah, Bang. Dulu waktu sebelum tahun 2025 ya, 2024 bawah, itu saya pernah stok mobil sampai 13 unit, Bang. Kebetulan kami tinggal di dalam lingkungan perumahan, Bang. Jadi mana rumah kosong saya lihat nih, Bang. Mana rumah kosong saya pantau, Bang. Bukan yang ingin mencuri barang kayak maling, bukan, Bang. Tapi tujuan saya numpang parkir, Bang. Mana parkiran kosong saya colok mobil, saya parkirkan, Bang. Jadi waktu itu pernah alhamdulillah sampai 13 unit, Bang. 13 unit saya parkirkan di rumah, depan rumah, rumah-rumah tetangga dan rumah-rumah kosong, Bang. Bahkan sampai ke dekat masjid komplek kami. Ya kan? Jadi lambat laun, Bang. Ya berapa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih oke lah, ya kan. Lama-lama mulailah timbul omongan-omongan, ya. Tapi memang itu saya akui memang kesalahan saya, kan. Seharusnya saya juga tidak membuka usaha yang mengganggu ketenteraman ataupun kenyamanan warga di lingkungan perumahan, Bang. Tapi sekarang aman, Bang ya? Nggak, jadi berdasarkan komplain lah dari tetangga sekitar, kan, karena sampai 13 unit diparkir mobil Anggi sampai ke masjid, gitu orang. Oh, dikomplain lah. Iya, dikomplain, Bang. Jadi waktu itu kebetulan kami ada rezeki sedikit, nah kami putuskan lah untuk beli satu toko di depan rumah itu, Bang. Nah itulah yang kami sulap, kami desain untuk parkiran mobil, Bang. Jadi alhamdulillah di showroom baru ini di dalam itu muat. Kalau mobil-mobil 3 baris kisaran 8 unit malah. Tapi kalau mobil 2 baris itu bisa pas 12 unit dalam mobil, Bang. Jadi untuk sekarang insya Allah parkiran kita aman di gudang, Bang. Dan juga mobil nggak kena panas, ya, kena hujan debu lagi, Bang. Udah di dalam ruangan, Bang. Seperti itu, Bang. Tidak menunggu jam awal kita. Iya. Tidak buang keluarga, Bang. Jamu nih, kan? Betul, Bang. Karena saya berpikir ya, betul. Memang asumsi tadi, Bang. Iya, jadi saya berpikir kalau saya mengganggu kenyamanan warga, hubungan kita Terganggu. zolimnya kepada orang. Nah, itu nanti kalau kita zolim kepada orang tentunya Nggak bagus juga kan untuk usaha, kan? iya tidak bersui usaha kita itu, Pak. Nah. Lihat dari media sosial lapang ini, dari akun atau abang sendiri yang promosikan, Iya. kan? Iya, Iya. Bawa mobil sendiri. Iya. Apakah itu bagian dari manajemen?
pemasaran abang gitu kan. Iya bang, itu betul bang. Banyak juga yang nanya kan bang, kadang mobil sampai belasan kok abang ngurus sendiri, apa nggak pakai orang bang? Ayo, Soalnya kami ini butuh nih bang. Iya bang, banyak ya. Bang, bang ngelamar kan, bang ada lowongan kerja bang untuk bersih mobil, untuk marketkan mobil ya kan. Nah saya rasa sebenarnya gini bang, kalau kita udah senang dengan suatu bisnis yang kita geluti itu bang, kita udah merasa nyaman, sejiwa dengan itu, pasti tentunya kita nggak ada rasa berat untuk melaksanakan ya bang. Tapi kalau kita nggak sejiwa, nggak sejalan, nggak sehati dengan bisnis yang kita geluti, pasti ada rasa ogah-ogahan. Bang. Betul. Nah, saya dari awal kan memang saya rintis sendiri bang. Dari awal saya rintis sendiri hingga usaha ini ya, kendaraan alhamdulillah bisa maju, bisa berkembang ya bang ya. Itu saya sendiri bang. Sebenarnya kalau dibilang repot, nggak repot bang. Kalau dibilang repot ya ada repotnya juga bang. Nah, kalau kita terbentur dengan pekerjaan kantor, ada nggak ada klien yang mau lihat mobil, atau kita mau ngantar mobil ke bengkel ya kan, nah, itu saya sendiri. Nah, cuman balik lagi bang, tergantung bagaimana kita menyikapinya bang. Itu semua tergantung manajemen waktu bang. Kita yang manajemen waktu kita. Jadi kalau saya manajemenkan waktu kita ini, kapan waktu yang kita main bang. Kapan waktunya kita bekerja, bekerja. Kapan waktunya kita istirahat, ya kita istirahat bang. Seperti itu. Jadi semua itu sudah saya buatkan. Jadi kayak sekarang kan untuk bengkel mesin, kaki, repair body, salon, itu saya udah ada bengkel langganan sendiri bang. Nah, jadi saya sama mereka, misalkan ada mobil yang perlu perbaikan, mereka sistemnya antar jemput bang. Jadi saya nggak perlu ngantar ke bengkel lagi, nanti mereka servis, setelah selesai diantarkan ke rumah bang. Nah, jadi saya cuma tunggu di rumah aja. Nah, jadi itu kan udah mengurangi waktu saya juga bang di jalan. Jadi kan udah ada yang tangani seperti body, habis itu mesin sama nyalon mobil udah ada orangnya yang bisa panggilan antar jemput bang. Seperti itu bang. Jadi untuk sekarang memang sendiri bang. Sendiri ya. Jadi Nah buka lowongan nih bang. sepertinya belum Kalau iya bagian nggak kacanya di lapangan. sepertinya belum bang, masih bisa sendiri bang. Oh, gitu. Ya. Karena juga di showroom saya di Ralin sama mobil ini banyak yang nanya kan, bang ini bukaan dari jam berapa sampai jam berapa? Saya jawab, kami buka kalau misalnya ada orang bang, ada orang kak, ini nggak buka pensiunan nggak. Tapi kalau abang datang jam 2 malam, jam 3 malam, saya layani. Karena memang dari saya depan rumah saya, jadi nggak membutuhkan waktu yang jauh kalau saya ya. Ke showroom untuk kalau ada konsumen mobil bang, seperti itu bang. Ini kan kenapa kami bisa ngundang abang ini kan karena salah satu dari grup kami, kawan kami juga kan, satu ruang asumsi ini pernah cerita kan beli mobil dengan abang gue, makanya siapa nih menarik nih kira-kira nih apa cerita ya, makanya kami ngundang. Sebenarnya itu awalnya tuh kenapa kami ngundang abang hari ini. Siapa nama teman abang bang? Bang Elas. Oh iya, salah satu founder lah. Founder ruang asumsi kan. Iya, memang betul. Teringat saya Bang Elas yang pekerjaannya itu kalau nggak salah pengacara ya? Ya, pengacara, betul. Iya, betul. Ini banyak dia cerita, ada cerita bagus tuh bang, katakan inspiratif lah kalau kita angkat di ruang asumsi gitu kan. Apa namanya? Gini, katakan. Pas aku beli mobil gitu kan, wah itu keren ceritanya bang. Bisa tuh kita undang gitu kan? Iya, betul. Saya ingat betul seperti dikatakan Bang Usni, Bang Elas dulu sempat membeli mobil di saya di Ralin pertama Mobilindo ya, mobil Toyota Fortuner waktu itu. Iya. Oh berarti dari Bang Elas berarti ya? Dari Bang Elas. Iya bang. Oke Bang Anggi, tadi kan sudah banyak nih kita bincang-bincang masalah bisnis yang abang geluti. Kira-kira ada nggak bang bisnis selain jual beli yang abang geluti hari ini? Selain jual beli mobil bang ya? Mobil. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, basic saya di kedokteran hewan bang. Saya bekerja di salah satu perusahaan obat-obatan hewan yang terbesar di Indonesia hingga saat ini bang. Di Jambi bang, betul bang. Terus saya juga buka usaha jual beli mobil bekas bang, Ralin Pratama Mobilindo. Sebelum Ralin Pratama Mobilindo, saya bermain di bagian pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan hewan bang. Itu untuk di Dinas Peternakan, di pemerintahan bang, itu namanya CP Ralin Pratama Mandiri bang. Nah terakhir sekarang ini bulan Desember kemarin alhamdulillah saya buka klinik kecantikan bang.
Siapa itu yang menggeluti abang juga? Nggak mungkin bang. Saya dokter hewan nggak mungkin buka klinik kecantikan bang. Soalnya ada Iya. Jadi nggak ada kaitannya kan bang ya. Jadi nggak ada kaitannya betul bang. Jadi banyak yang nanya. Jadi terakhir usaha keempat. Jadi pertama kan saya karyawan bang. Kedua saya punya CP pengadaan. Tadi ketiga saya punya bisnis jual beli mobil bang. Yang terakhir saya buka klinik kecantikan bang. Itu namanya Air Beauty Clinic bang. di Jambi itu. Di Jambi bang. Jadi kebetulan istri saya dokter umum bang. Kalau saya kan dokter hewan bang. Kirain abang tadi. Nah, bang. Jadi kebetulan istri saya dokter umum dan dia senang ini menggeluti dunia kecantikan bang, karena sebelumnya dia pernah juga kerja di klinik kecantikan 3 tahun bang. Nah jadi Desember kemarin saya berkolaborasi nih dengan istri bang. Saya berkolaborasi, saya buka lah untuk istri klinik kecantikan bang. Itu namanya Air Beauty Clinic bang. Air Beauty Dari Clinic. kapan? Dari Desember 2024 kami bukanya. Baru baru jalan kurang lebih 10 bulan lah bang. Sudah banyak pelanggan ya bang. Alhamdulillah bang. Jadi prinsip saya tuh bang, usaha tuh kita kenapa harus banyak usaha bang? Karena kan tidak selamanya mungkin usaha ini mendapatkan keuntungan ataupun pemasukan yang stabil bang. Misalkan nauzubillah min dzalik lah, amit-amit ya. Misalkan suatu usaha lagi sepi bang, ada usaha lainnya yang menopang untuk pemasukan kita bang. Jadi misalkan ini sepi, ada usaha lainnya bang yang untuk menopang pemasukan kita. Jadi kalau kita hanya menggeluti satu usaha dan itu tidak ada keuntungan misalkan dalam bulan ini, kita pusing sendiri bang. Kayak mana dapur mau gebul, saya pikir kan. Jadi kita mesti punya beberapa usaha bang. Jadi kalau yang satunya misalkan lagi kurang nih konsumennya, nah dari tempat lain ada sumber pemasukannya bang. Seperti keran air kan nggak mungkin cuma satu bang. Kalau macet satu kita nggak bisa mandi kan. Nah jadi kita harus buka beberapa keran air. Itulah prinsip saya bang. Demikian bang. Menariknya anak men. Kira-kira tantangan bang selama menjadi buka showroomnya apa bang, kira-kira tantangan khususnya di Jambi lah yang hari ini tuh kayak abang bilang tadi kan sudah banyak nih market yang jual beli mobil itu sendiri. Kalau bicara mengenai tantangan ke depannya saat ini dalam berbisnis itu kan pasti ada tantangannya bang. Kalau dalam dunia jual beli mobil bekas ini tantangannya itu memang seperti tadi, kita harus meminimalisir terjadinya kerugian bang, kayak yang 10 juta tadi. Jadi sebelum kita memutuskan untuk membeli suatu unit bang, kita harus pastikan dulu bang, harga jualnya, harga pasarannya berapa bang. Berarti kita harus beli di bawah harga pasaran sedikit untuk mendapatkan margin ataupun keuntungan. Karena nggak mungkin kan kalau kita kayak berdagang itu mustahil bang. Semua orang berdagang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Cuman di Rallin Pertama Mobilindo, saya berkeinginan ataupun berprinsip kita menjual mobil bekas berkualitas yang harganya di bawah pasaran bang. Jadi untung tidak usah terlalu banyak, yang penting putaran selalu ada bang. Jadi orang puas, orang senang, dia dapat lagi berbelanja. Dan dia merekomendasikan lagi ke saudara-saudaranya untuk belanja di kita. Ya seperti Bang Usni dan Mas Isola. Rupanya kan dari Bang Elas dulu pernah beli mobil saya. Sampaikanlah ke Bang Usni, Bang Riko. Nah akhirnya Bang Riko sama Bang Usni undang saya di menarik nih kira-kira nih kan, menarik nih. Unik ya kan? Unik karena banyak kan hari ini yang banyak framing lah kan gitu kan. Tapi kayaknya keren lah nih kalau kita angkat nih gitu kan kisah-kisah Bang Anggi gitu kan. Apalagi retailer tuh dokter banget tuh. Makin kita apa kan? Kok bisa gitu kan? Dokter hewan ya kan? Dokter hewan kok pedagang mobil. Iya. Jadi seperti itu bang, tantangan itu kita harus jeli melihat kondisi barang sebelum kita memutuskan untuk membeli dengan harga berapa bang. Terus juga resiko-resiko yang di lapangan sering terjadi sekarang ini kan mengenai surat-surat palsu ataupun duplikat bang. Juga kita ketemu bang, saya ada juga dapatkan itu bang. Jadi alhamdulillah, qadarullah Allah masih menolong saya, masih membimbing saya sehingga mobil tersebut tidak jadi saya beli bang. Padahal waktu itu udah mau saya bayar bang, udah mau saya transfer bang. Nah cuman karena terpeganglah lembaran terakhir di fakturnya itu, ya logikanya mobil pembuatan tahun 2017 bang, tapi fakturnya seperti baru 3 bulan keluar dari dealer bang. Nah kok baru setelah saya cek datanya ternyata data tidak ditemukan bang.
saya cek kondisi fisik nomor rangka dan mesin di BPKB sama SNK Beda. ternyata tidak sesuai bang. Berarti itu palsu bang. Penipuan lah bang ya. Ya itulah bang tantangannya bang. Wih, keren tuh bang kalau diangkat lagi tuh bang. Karena bikin sesi kedua kan dengan Ya. kita undang Bang Elasnya langsung Boleh bang. Ya. berbicara tentang perspektif hukum ya kan. Boleh bang. Nanti Nah, supaya orang tahu gitu kan. iya. Sebagai edukasi hukum juga kepada masyarakat. Hal yang kayak gitu tidak baik. Memang kalau Iya bang penjarain enggak orang tuh. Enggak. enggak bang. Jadi, orang baik. ya jadi Iya. bilang sama Sejak lahir baik. kebetulan bang waktu itu yang saya dapat modusnya bukan pemiliknya langsung bang. Jadi ada makelar atau ya ada makelar ataupun penyambungnya yang ngantarin ke rumah. Jadi setelah saya konfirmasi kira-kira saya konfirmasi ke yang bawanya tuh, kamu tahu nggak mobil ini kalau bodong? Soalnya saya nggak tahu bang, ini bukan punya saya bang, terus terang ini mana. Jadi itu saya nggak perpanjang lagi kan. Jadi dia balik, terus saya nggak tahu lagi kemana kabarnya. Sampai sekarang tuh saya nggak jumpa lagi dengan beliau. Dan itu bukan 1-2 kali terjadi, sering bang, Sering ya. sering bang. Selain itu ada lagi enggak? Ada bang, banyak bang. Yang masalah apa? Mungkin kayaknya sesi kedua lah bang. Ya, Bukan jadi, masalah itu. ya itulah salah satu tantangan yang kita hadapi dalam dunia berdagang bang. Cuman itu jangan menjadikan suatu hambatan ataupun ketakutan untuk kita semakin berkembang bang. Justru kalau saya pribadi saya menjadikan itu suatu pelajaran bang. Ya. Jadi dari kegagalan, dari kesalahan, dari kerugian yang kita alami itu menjadi suatu pelajaran. Selalu belajar. Ya, untuk kita ke depannya lebih jeli lagi bang. Seperti itu bang. Sangat menarik sekali ya kisah inspiratif yang abang bagikan pada kasus kali ini. Betul men? Sebagai pemuda seharusnya kita kayak gitu juga, Harus menggalakkan begitu. bisnis Iya. itu sendiri kan. Kira-kira apa bang motivasi nih untuk kami Iya. nih? Dan Iya. Jambi lah khususnya. Iya. Iya. Terima kasih Bang Husni, Bang Niko. Saya sudah diberi kesempatan untuk hadir menyampaikan beberapa pengalaman yang pernah saya alami dalam menjalankan dunia bisnis di ruang asumsi ini. Jadi sebenarnya saya ini bukan pakar Bang, bukan juga ahli. Hanya saya ingin berbagi apa yang pernah saya alami kepada teman-teman semua. Kita sebagai generasi muda harusnya menentukan 5-10 tahun ke depan lagi kita mau jadi apa. Kita harus punya target, kita ingin jadi apa, ingin punya apa, ingin seperti apa. Nah, untuk mencapai itu semua, dari saat inilah kita harus menguatkan fondasi kita, Bang. Jadi kalau misalkan target kita kepengen rumah besar seperti ini, nah bagaimana cara mendapatkannya? Otomatis dengan bekerja keras, Bang. Nah, bekerja keras itu kita seperti apa, buka usaha apa, menjalankannya seperti apa. Nah, itu harus kita pikirkan dari sekarang, Bang. Jangan sampai kita terlena oleh masa muda kita, waktu terbuang sia-sia dengan misalkan main game online, ada orang yang beranggapan judi online bisa kaya, itu nggak ada bang, nggak mungkin bang. Kalau ada orang bisa kaya karena judi online bang, saya nggak mau capek-capek bisnis bang. Cukup di rumah baring-baring ya, main judi online bisa kaya, nah pasti semua orang mau kayak gitu bang. Dan itu nggak ada bang, tidak ada suatu hasil yang didapatkan secara instan hanya kita baring-baring di kasur main judi, itu nggak ada bang. Jadi pergunakanlah waktu dan masa muda kita itu secara produktif bang. Lakukanlah kegiatan-kegiatan, jalankanlah usaha-usaha, pikirkanlah apa yang ingin kita lakukan agar hidup kita 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan sesuai dengan keinginan dan yang harapan kita di sekarang ini, Bang. Seperti itu, Bang. Oke, Bang Niko. Ada kata-kata mutiara yang ingin disampaikan, Bang? Kata-kata mutiara ya, Bang. Waduh, kalau kata-kata mutiara ini, Bang, banyak, Bang, kata-kata. Bisa mengedukasi publik, ya kan? Iya, jadi ya seperti itu tadi lah Bang, anak-anak muda, teman-teman sekalian yang masih berjiwa muda ataupun berumur muda, kita harus punya target ke depan ingin jadi apa, ingin jadi seperti apa, dan untuk mencapai itu semua kita harus pikirkan dari sekarang apa yang akan kita lakukan untuk mencapainya. Karena tidak ada suatu usaha yang akan kita dapatkan secara cuma-cuma Bang. Iya, bekerjalah, bertarunglah sehabis-habisnya, sejadi-jadinya, karena kita lelaki prinsipnya berdiri di atas kaki sendiri, bukan di atas topangan tanah sini, Bang. Seperti itu, Bang. Iya. Tutup men. Oke, itulah tadi dari Bang Anggi kait dengan pengusaha muda Jambi. Umur berapa, Bang? Umur alhamdulillah 37 tahun, Bang. Muda. Muda. Iya, Bang. Masih masuk di kalangan pemuda, ya kan? 40 ke bawah. Jadi apapun pekerjaannya harus dilakukan dengan penuh cinta, penuh dengan kenyamanan, sehingga
pekerjaan yang kita lakukan penuh dengan kebahagiaan. Itulah asumsi. Uang asumsi Lebih dari sekedar asumsi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Bang. Iya, terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.